Bab 1196, Neraka. Hah? Sudah seminggu belum ada tanda-tanda gadis-gadis itu saat Chu Qingcheng menggendong Zuo Fan dengan napas terengah-engah. Kekhawatiran menjangkiti hati polosnya, membuatnya tidak berhenti sedetik pun selama ini. Bahkan bagi seorang ahli Genesis Stage, perjalanan jauh memakan banyak korban. Zuo Fan merasa sedikit bersalah. Menyeka alisnya yang berkeringat. Qingcheng, kakiku sudah sembuh sekarang. Ayo istirahat. Tidak, aku belum bisa mengejar kakak perempuanku. Kita tidak bisa berhenti sekarang. Itu hanya akan membuat kita semakin tertinggal. Chu Qingcheng keras kepala. Kamu tidak akan pernah bisa menangkap mereka. Setidaknya dengan mengambil jalan yang salah. Zuo Fan menghela nafas. Qingcheng, apa bedanya jika kita tidak dapat menjangkau mereka? Lagi pula mereka lebih cepat darimu, jadi tidak mungkin kamu bisa mengejarnya. Bukankah kamu hanya akan bertemu di kota kabut? Anda hanya akan melihatnya di sana. Jadi santai saja. Tapi ini pertama kalinya aku keluar dari sekte. Bagaimana saya bisa tahu di mana kota kabut berada? Tidakkah kamu memintaku untuk sesuatu yang sederhana ini? Aku akan menunjukkan jalannya padamu. Anda. Chu Qingcheng memulai melihat ke belakang. Apakah kamu tidak keluar mencari tanaman obat? Bukankah aku akan memberimu lebih banyak masalah karena membimbingku sampai ke kota kabut? Zuo Fan terkekeh. Apa bedanya? Aku hanya seorang gelandangan. Kami hanya akan pergi ke kota Mist. Lalu kamu bisa mengantarku dalam perjalanan pulang. Oh, kalau begitu. Terima kasih. Pipi Qingcheng menjadi merah muda karena mengira dia akan menggendongnya kembali juga. Meskipun hatinya sepertinya tidak mempermasalahkannya. Zuo Fan mencibir. Napasnya menggelitik telinganya. Kamu tidak mau menggendongku? Chu Qingcheng tersipu lebih keras. Menggelengkan kepalanya. Maukah kamu menggendongku? Pria itu mengambil semua keuntungan yang dia bisa dari punggungnya. Membuatnya bingung. Kalau begitu peluk aku seumur hidupku. Oke. Zuo Fan berbicara dengan nada emosional dan berat. Chu Qingcheng bergidik. Pikirannya kosong saat dia menatap jauh ke dalam matanya yang hitam dan lembut itu. Dia hanya tidak tahu dari mana datangnya pengakuan Zuo Fan yang mengatakan hal seperti itu. Zuo Fan menatapnya dengan cinta. Membungkuk dan mematuk bibirnya. Dong. Chu Qingcheng membeku. Pikirannya terpesona. Merasakan aroma laki-laki yang aneh namun familiar. Jantungnya berdebar kencang. Dengan satu gemetar mereka berdua terjatuh ke tanah. Masing-masing meninggalkan lubang selebar 2 meter. Chu Qingcheng merangkak keluar dari lubangnya. Panik dan tersipu. Menoleh saat Zuo Fan memegang tepi lubangnya. Kamu hanya mempermainkanku lagi. Ya, maaf. Aku tidak bisa menahannya. Hehehe. Zuo Fan menggaruk kepalanya. Namun tidak menunjukkan penyesalan saat dia tersenyum. Karena saya mengambil keuntungan yang tidak adil. Mengapa Anda tidak melakukan hal yang sama? Aku bahkan akan membiarkanmu menciumku selama 10 menit penuh. Aku juga tidak akan mempermasalahkannya sedikit pun. Haha. Kamu kasar sekali. Chu Qingcheng memelototinya dan berjalan keluar darinya. Aku mengabaikanmu. Qingcheng. Jangan pergi. Anda tidak tahu jalannya. Jadi izinkan saya memandu Anda. Aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya bisa bertanya pada seseorang. Zuo Fan mencibir sambil memberi isyarat ke depan. Chu Qingcheng telah kehilangan kepercayaan pada ini. Terengah-engah dan terbang ke udara karena marah. Zuo Fan menggaruk kepalanya. Terlalu cepat. Apakah saya memaksakan sesuatu terlalu keras? Hahaha. Sepertinya tidak mudah mengejar cewek. Saya tidak mengerti bagaimana Qingcheng berdiri begitu setia selama 10 tahun dan menanggung begitu banyak kepahitan. Sepertinya saya mendapatkan apa yang pantas saya dapatkan sekarang. Dengan saya yang melakukan pengejaran kali ini. Zuo Fan menghela nafas. Mari kita lihat waktu apa yang harus saya gunakan untuk pertemuan kita berikutnya. Terakhir kali aku dikunyah Lang. Jadi itu tidak masuk akal. Aku berada di tahap tempering tulang. Jadi aku tidak bisa mengejarnya begitu saja. Suara mendesing.
Zuo Fan sedang melakukan serangkaian trik untuk menggait gadis-gadis ketika garis-garis hitam terbang di atas dan menggelapkan langit. Berkat budidayanya yang sedikit, dia diabaikan oleh pembangkit tenaga listrik ini. Namun Zuo Fan menjadi muram dari arah penerbangan mereka. Bagaimana mereka bisa mengejar begitu cepat? Qing Cheng sendirian, jadi mereka seharusnya menjaga gadis-gadis itu. Mengambil barang-barang mereka dan pergi begitu saja. Jadi mengapa mereka ada di sini lagi? Menyalahkan. Zuo Fan menghilang pada detik berikutnya. Sial. Mereka bahkan memiliki seorang kaisar bersama mereka. Aku tidak akan bisa bersembunyi kali ini. Chu Qingcheng terus terbang dan mengumpat dengan marah. Zuo Fan yang busuk dan jahat. Kamu hanya tahu cara mempermainkanku. Kakak senior benar. Tidak ada yang bisa mempercayai siapapun. Mereka semua jahat. Ledakan. Ledakan yang menggema-bergema. Diikuti oleh tekanan yang tidak wajar yang menghantamnya dan membuatnya jatuh ke tanah. Gemuruh. Ledakan yang lebih besar bergema saat kawah selebar setengah mil muncul. Menimbulkan debu. Chu Qingcheng batuk darah dan tampak pucat. Laki-laki berbaju hitam terlihat di hadapannya. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua. Dia tidak terlihat seperti apapun, namun dia membunuh 2 lusin orang. Kepala klan. Jangan biarkan budidayanya membodohimu. Dia orang aneh. Mantan pemimpin itu berbisik di telinganya. Chu Qingcheng menegangkan wajahnya yang pucat. Hanya untuk batuk darah lagi. Kamu lagi. Nah, serahkan piala berlapis emas ungu. Atau aku akan memberimu nasib yang lebih buruk daripada kematian. Piala mengkilap emas ungu. Chu Qingcheng tampak bingung. Saya tidak memilikinya. Tetapi saya tidak akan memberikan harta ruby Cloud Sek bahkan jika saya memilikinya. Orang tua itu mengejek. Baiklah. Bang. Chu Qingcheng dikirim terbang dari tendangan ke perut. Dia tersentak dan batuk lebih banyak darah. Bercampur dengan isi perutnya. Betapa lemahnya. Hanya di Genesis Stage. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Melihat ke belakang dengan ragu. Apakah dia ahli yang sama yang membuatmu takut? Saya tidak melihatnya. Wajah pria itu berkedut. Menundukkan kepalanya. Kepala klan. Mungkin dia bukan dirinya hari ini. Di atas batu bata. Pak. Orang tua itu memukulnya dengan keras. Menurutmu itu lucu? Orang tua itu mendengus. Pria lainnya menundukkan kepalanya. Mengutuk Chu Qingcheng ke surga. Gadis sialan. Kemana perginya semua api itu? Beri aku sesuatu. Bahkan 1/10-nya. Sehingga aku bisa membuktikan kepada kepala klan bahwa misiku gagal karena alasan yang sangat bagus. Saat ini, aku hanya dibantah. Tidak mungkin kita bisa membuktikan kegagalan kita sekarang. Aku akan mengurusmu nanti. Ya. Orang tua itu memelototinya sebelum beralih ke Chu Qingcheng. Mantan pemimpin itu tampak seperti anak anjing yang ditendang. Hampir menangis. Lelaki tua itu meraih gadis itu dan mengangkat kakinya. Nah, kamu membunuh orang-orangku. Jadi aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti yang lain. Karena kamu sangat keras kepala. Aku akan membuka tengkorakmu itu sebelum mencari harta karun di tubuhmu. Orang tua itu menginjak. Tekanan besar menimpa wajahnya. Menandakan malapetaka. Chu Qingcheng merasakan tubuhnya yang melemah semakin berat dan jantungnya tenggelam. Apakah aku akan mati? Ada banyak hal yang ingin saya lakukan. Aku bahkan tidak tahu tujuan hidupku, jadi bagaimana aku bisa? Ledakan. Matanya terpejam saat lelaki tua itu menginjak lubang besar di depannya selebar 1 mil. Ketika debu sudah mengendap, lelaki tua itu menggeleng. Kepalanya menoleh ke arah lain dan berteriak. Sebutkan siapa dirimu. Anda tidak perlu mengetahuinya kemana Anda akan pergi. Sosok hitam pekat muncul di debu yang berkeliaran. Suaranya menakutkan dan dingin. Bahkan para penjahat ini yang terbiasa mengotori tangan mereka merasakan jantung mereka berdebar-debar karena perasaan neraka. Bab 1197, Tanda Kekaisaran. Semua kepala menoleh ke tempat angin bertiup. Dengan gelisah. Bahkan lelaki tua itu pun berhati-hati. Mengambil kembali kakinya. Ketika semua debu hilang,
Mereka melihat seorang pria kurus memegang Chu Qingcheng yang hampir tidak hidup. Para pria berbaju hitam tersentak. Dia menyelamatkannya dari bawah hidung kepala klan tanpa ada di antara kita yang menyadarinya. Dia benar-benar ahli. Mata lelaki tua itu bersinar. Suaranya rendah. Setidaknya perjalananku bermanfaat karena mengetahui ada seseorang yang bisa mengantarku. Zuo Fan menelusuri wajah Chu Qingcheng yang tidak sadarkan diri. Tampak gelap saat dia menoleh ke yang lain. Kakek, kamu pasti buru-buru mati mengejarnya. Sok bodoh. Setidaknya kamu memiliki keterampilan untuk menyelamatkan seseorang dari seranganku. Meskipun memiliki gadis yang tidak sadarkan diri membebanimu tidak akan banyak membantu. Suara mendesing. Lelaki tua itu terlihat puas dengan senyumannya. Tapi kemudian dia mendengar desiran gelombang pedang. Langsung merobek 10 Raja Roh. Sangat cepat. Semua orang tersentak ketakutan. Orang tua itu juga membeku. Tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana energi pedangnya begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya. Itu bahkan melampaui angin pedang kekaisaran Kaisar Pedang Ao Changtian. Apa yang kamu lakukan? Orang tua itu akhirnya mengungkapkan rasa takut dalam suaranya untuk pertama kalinya. Zuo Fan menyeringai. Dan mantan pemimpin berbaju hitam itu berseru. Sekarang saya mengerti. Klan Head. Dialah yang pasti menyerang kita sebelumnya. Bukan gadisnya. Dia monsternya. Bang. Kepalanya terbelah dua seperti melon. Zuo Fan tersenyum. Siapa yang mengirimmu dan mengapa? Mereka semua menelan ludah. Satu-satunya suara dalam keheningan yang mematikan. Orang-orang lain merasa ngeri. Melirik ke arah kepala klan untuk mencari tanda-tanda apa yang harus dilakukan. Orang tua itu sekarang berkeringat. Memikirkan jalan keluar. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Karena kamu bahkan tidak bisa menjawab. Aku tidak lagi berguna untukmu. Seni pedang penyegel surga. Segel luar angkasa. Zuo Fan menjentikkan tangannya dan ruangan itu menjadi berkilau dingin. Dengan yang lainnya terjebak di tempatnya. Apa ini? Raja Roh. Jantung mereka berdegup kencang. Sang tetua tampak muram. Nyaris tidak bergeming bahkan sebagai seorang kaisar. Dengan gerakannya yang sangat melambat, dia mulai merasakan bahayanya. Dia bukanlah Raja Roh biasa yang mampu membekukan sesama Raja Roh dan bahkan seorang kaisar. Hanya siapa dia? Kenapa aku belum pernah mendengar orang seperti dia selama bertahun-tahun di domain suci? Zuo Fan menyeringai. Nah, ingin bicara sekarang. Anda dapat memilih untuk diam. Tetapi tidak akan ada yang tersisa dari Anda bahkan untuk mengubur Anda. Siapa yang bilang dia membebaniku? Aku bahkan tidak perlu berusaha sekuat tenaga melawan orang sepertimu. Hahaha. Zuo Fan menarik dua jarinya. Udara melengkung dari kekuatan kekerasan yang berkumpul di ujungnya. Tunggu. Orang tua itu berteriak dengan panik. Saya akan bicara. Saya rasa Tuan bukan dari Ruby Cloud Sect. Saya juga tidak tahu mengapa Anda terlibat dalam hal ini. Tetapi saya rasa Anda juga tidak akan memberi tahu saya. Tapi tetap saja. Kurasa tidak ada yang mau ikut campur dalam masalah 8 kaisar. Zuo Fan mengangguk. Orang tua itu tampak lega dengan sikapnya. Kami berada di bawah Kaisar Iblis. Ditugaskan untuk mengejar murid-murid Ruby Cloud Sect dan mendapatkan piala berlapis emas ungu. Lelang harta karun di kota Mist memiliki peta laut Nether yang diinginkan semua orang. Peta itu menunjukkan jalan menuju rumah penguasa Nether. Dengan janji menjadi penguasa. Atau setidaknya orang suci. Dengan mengambil harta karun Ruby Cloud Sect, ia tidak dapat lagi berpartisipasi dalam penawaran. Sehingga mengurangi satu lawan yang perlu kami khawatirkan. Oh, kurang lebih seperti yang kupikirkan juga. Zuo Fan mengangguk, menjentikkan tangannya. Membiarkan energi kekerasan meluas kemana-mana. Orang-orang yang membeku menguap saat bersentuhan. 50 ahli meninggal begitu saja. Orang tua itu menangis dengan marah. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah memberitahumu semuanya jadi kenapa? Ya. Tapi aku tidak ingat pernah mengatakan aku akan melepaskanmu. Dengan senyum sinis, Zuo Fan berkata,
Kamu menyakiti Qing Cheng dan berharap untuk hidup. Orang tua itu menggertakkan giginya. Matanya merah. Ini tidak masuk akal. Saya tidak ingin terlibat dengan Anda karena takut menderita korban yang tidak ada gunanya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kaisar sepertiku akan takut pada Raja Roh Belaka? Ledakan. Orang tua itu gemetar dan terbang keluar dari ruang beku. Dia mulai membuat tanda dan cahaya keemasan keluar dari dirinya. Tanda kekaisaran. Kerangka hantu. Suara mendesing. Cahaya keemasan meledak dengan intensitas dan kerangka berukuran ratusan meter muncul di sekelilingnya. Cahaya keemasan kemudian terfokus dan berbentuk segel 4 sisi yang tinggi di langit. Menyelimuti lelaki tua dan kerangka itu. Zuo Fan menyaksikan semuanya dengan mata dingin dan seringai. Ini adalah keterampilan khusus kaisar. Menggunakan jiwa seseorang dan kendali ruang untuk membentuk tanda kekaisaran. Tidak dapat dihentikan dan mengabaikan semua hukum ruang. Setelah segelnya jatuh, tanah itu akan hancur bersama dengan Raja Roh manapun yang mencoba melawannya. Karakter jiwa juga akan ditampilkan potensi penuhnya di dalam Imperial Mark juga. Jiwa lelaki tua itu adalah kerangka hantu. Bersifat yin. Membuat serangan itu memiliki efek yang lebih keras pada jiwa. Saat segel emas muncul, menumpahkan cahaya kemana-mana. Zuo Fan gemetar saat dia mendengar lolongan hantu di benaknya. Itu membuatnya bingung sejenak. Dengan tubuhnya yang bergetar. Hanya Raja Roh. Anda dapat mengontrol ruang. Tetapi bisakah Anda menghadapi Imperial Heavenly Brilliance? Orang tua itu kehabisan darah. Berteriak ketika segel emas turun di atas Zuo Fan. Bodoh busuk. Aku akan membuatkanmu daging cincang. Sekarang sementara pikiranmu kabur. Petir apokaliptik. Mata kiri Zuo Fan berkobar dengan nyala api hitam. Sementara jauh di dalam jiwanya, nyala api menyala. Cahaya keemasan bertemu dengan kegelapan yang tiba-tiba menghapusnya dan membuat mata Zuo Fan bersinar. Menatap segel emas yang masuk, Zuo Fan menyeringai. Mata kanannya bersinar dalam 2 lingkaran cahaya emas. Tanda kekaisaran mungkin tidak dapat dihentikan. Tapi bahkan ia akan menderita di hadapan sambaran petirku. Mata ilahi dari kekosongan tahap kedua. Penghancuran kekosongan api guntur. Suara mendesing. Sinar api hitam yang mengerikan ditembakkan ke segel emas. Orang tua itu berteriak. Apa itu? Ledakan. Api hitam menghantam segel dan memanfaatkan kekuatan penghancuran kekosongan untuk memasuki lubang selebar 0,5 meter dan panjang ratusan meter yang baru terbentuk. Orang tua itu memuntahkan darah dan memucat, membuktikan bahwa tanda kekaisaran dan dia terhubung. Membuatnya menderita ketika dirusak. Yang lebih buruk lagi, api petir hitam itu tidak berhenti dan hanya melubangi segelnya, juga menggerogoti sisa-sisanya. Dengan lolongan yang tidak wajar, pria itu berteriak karena jiwanya telah dimakan habis. Rasa sakitnya pasti sangat menyiksa. Cukup membuat seseorang menjadi gila. Dia terus-menerus memohon belas kasihan. Namun Zuo Fan hanya berdiri di samping dan menyaksikan segelnya terbakar habis. Orang tua itu meratap kesakitan hingga nafas terakhirnya. Wajahnya berkerut dan mengerikan. Itu adalah bukti kematian paling mengerikan yang tak seorang pun harapkan dari siapapun. Aku juga tidak menggunakan seni pedang penghancur padamu karena aku ingin tubuhmu utuh. Zuo Fan berjalan ke tubuh yang bengkok itu sambil terkekeh. Dia mengaitkan jarinya dan sebuah kepala mendarat di telapak tangannya. Bab 1198, Kota Perjudian. Tetes. Hujan deras telah membasahi tanah, membasuh darah dan kotoran, tidak meninggalkan jejak kekejaman yang terjadi, sekaligus memberikan aroma tanah pada udara. Di dalam gua yang lembab, dengan air yang menetes dari stalagmit, gadis yang berbaring di atas ranjang batu bergumam saat dia bangun. Di mana aku? Oh, Qing Cheng, sudah bangun. Zuo Fan berseri-seri, sambil terkekeh. Saya tidak percaya bagaimana saya akhirnya bisa menyelamatkan Anda. Bukankah seharusnya kamu mengikrarkan pengabdian tanpa akhir sekarang? Hahaha. Kamu menyelamatkanku. Chu Qing Cheng bingung.
mencoba mengingat detail yang tidak jelas. Kemudian semuanya terlintas dalam benaknya. Menatap Zuo Fan dengan curiga. Bagaimana kamu menyelamatkanku? Mereka memiliki seorang kaisar dan banyak raja roh. Kaisar, raja roh. Zuo Fan mengangkat bahu, memasang ekspresi tidak mengerti. Saya tidak melihat satupun. Bukankah kamu baru saja meninggalkanku? Saat aku mencoba mengejarmu di tanah, aku melihatmu terbaring tak sadarkan diri. Jadi aku membawamu ke sini untuk merawatmu. Saya tidak pernah melihat apapun. Mata Chu Qingcheng menjadi kabur. Aneh. Mereka begitu kejam. Jelas ingin membunuhku. Saya masih ingat kaki itu hendak meremukkan kepala saya sebelum saya kehilangan kesadaran. Apakah mereka membiarkanku pergi begitu saja setelah mengetahui aku tidak memilikinya? Chu Qingcheng menoleh ke Zuo Fan, seolah bertanya. Zuo Fan mengangkat bahu, tersenyum tidak mengerti. Chu Qingcheng berpikir panjang dan keras tetapi masih tidak dapat menemukan penjelasannya. Jadi dia pasrah karena beruntung bisa keluar hidup-hidup. Sekarang dia hanya harus mengejar kakak perempuannya. Dia baru saja bangkit ketika dia merasakan pinggangnya sakit sebelum merosot kembali. Zuo Fan melompat untuk membantunya. Ada apa? Tenang saja, Qingcheng. Saya mengalami beberapa luka parah dan tidak bisa bergerak dengan baik. Chu Qingcheng meringis dan mengambil pil merah dari cincinnya. Dia memakannya dan menghela nafas. Sekarang akan menjadi keajaiban jika saya sampai di kota kabut tepat waktu. Apalagi menyusul yang lain. Zuo Fan tersenyum. Pikirannya penuh perhitungan. Apakah kamu sudah melupakanku? Terakhir kali kamu menggendongku. Jadi sekarang aku akan menggendongmu. Anda? Ya. Karena kamu tidak bisa terbang. Lariku pasti lebih baik daripada terjebak di sini. Kan? Chu Qingcheng berteriak ketika dia bangkit dan membaringkannya di punggungnya. Menghirup aromanya lama-lama sambil memasang senyuman di wajahnya. Oh, bau istriku sangat berbeda dengan bau orang lain. Aku pasti akan mengukirnya dalam ingatanku. Untuk menyimpannya hingga akhir zaman. Bang! Chu Qingcheng memukul kepalanya. Tersipu malu dan menegur. Hentikan itu. Aku bukan istrimu. Ya, kamu. Bajingan. Mungkin tidak sekarang. Tapi kamu akan segera melakukannya. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dariku. Hehehe, Zuo Fan memegangi kaki lentur Chu Qingcheng dan mengangkatnya. Menimbulkan teriakan menyenangkan lagi darinya sebelum dia mulai berjalan. Chu Qingcheng memelototi pria busuk ini. Tetapi untuk beberapa alasan, hatinya tidak sesuai dengan pikirannya. Punggungnya yang lebar memanggilnya untuk beristirahat saja. Sebagai gadis yang kuat, dia tentu saja memaksakan pemikiran itu dengan tekad yang kuat. Meski jantungnya terus berdebar kencang. Zuo Fan menggendong kekasihnya. Menanyakan tentang kehidupannya sampai sekarang. Qingcheng, siapa yang memberimu nama itu? Kedengarannya sangat bagus. Seperti keindahan yang menggulingkan kerajaan itu. Apakah ayah mertua seorang Chu? Hentikan omong kosong itu. Chu Qingcheng tersipu lagi. Tapi dia tetap menjawab. Guru menamai saya ketika dia menjemput saya. Saya mendengar bahwa tanah runtuh tepat ketika Tuan lewat. Memperlihatkan karakter-karakter ini. Sehingga membawa saya dan menamai saya dengan nama mereka. Oh begitu. Zuo Fan mengangguk. Orang tua dari jiwaku itu sangat perhatian padaku. Untuk memastikan aku menemukan Qingcheng. Dia meninggalkan petunjuk kelahirannya. Tapi... Dan orang tuamu. Bukankah tuanmu menemukan orang tuamu? Chu Qingcheng menunduk, menghela nafas. Guru berkata saya tidak punya. Dia hanya menemukan saya sendiri. Saya selalu ingin keluar dan mencari dari mana saya berasal ketika saya meninggalkan sekte. Ada ide harus mulai dari mana? Tidak ada. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya. Mata Zuo Fan bersinar. Pikirannya membuat penyesuaian yang tepat terhadap rencananya. Kalau begitu serahkan padaku. Saya akan menjelaskannya dengan jelas. Kamu tidak percaya aku bisa melakukannya. Zuo Fan mengangkat alisnya. Tersenyum. Saya telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun.
Dan ketika saya kekurangan kekuatan, saya menebusnya dengan pengetahuan yang sangat banyak. Mereka tidak menyebut saya sebagai perantara informasi tanpa alasan. Tidak ada rumor yang tidak jelas atau mitos yang tidak masuk akal yang belum pernah saya dengar. Pengkhianatan Kaisar Iblis atau kehidupan cinta permaisuri memikat yang menyimpang selama berabad-abad. Aku tahu segalanya, Pak. Kepalanya tersentak ke samping karena pukulan itu saat Chu Qingcheng berteriak padanya. Jangan berani-beraninya menjelek-jelekkan tuanku. Kenapa aku ingin melakukannya? Meskipun nenek tua itu tidak begitu hebat sekarang. Dulu, kamu masih mengatakan itu. Baiklah, baiklah. Aku akan berhenti. Bukan berarti kita semua tidak gegabah dan ceroboh di masa muda. Zuo Fan menyeringai, merasa murung di dalam. Apa hebatnya bibi itu? Pasti ada yang tidak beres di sini. Hanya membawa Qingcheng ke sekte dan membesarkannya. Sebaiknya aku meminta orang-orang itu untuk menyelidiki apa yang terjadi seabad yang lalu. Zuo Fan terus berjalan. Pikirannya tertuju pada hal yang berbeda. Chu Qingcheng melihatnya diam dan bertanya, apakah kamu marah? Oh, tidak sama sekali. Aku tidak akan pernah bisa marah padamu. Zuo Fan berseri-seri. Chu Qingcheng cerah dan hatinya pingsan. Dalam kegembiraannya, kepalanya bersandar di punggungnya. Damai dan bahagia. Zuo Fan menangkap pandangannya dan merasa puas. Zuo Fan berjalan dengan Chu Qingcheng di punggungnya selama 7 hari sebelum akhirnya dia membaik. Dia bisa berjalan sendiri dan pergi dengan gembira. Tetapi hari-hari singkat ini berhasil membuat pasangan yang ditakdirkan itu semakin dekat. Serta permintaan terus-menerus dari Zuo Fan untuk membimbingnya. Chu Qingcheng membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Dengan sedikit keengganan, dia akhirnya menggendongnya saat mereka terbang. Mencapai gerbang kota kabut 3 bulan kemudian. Keduanya memasuki kota yang ramai sambil bergandengan tangan. Semuanya menarik perhatian Chu Qingcheng. Kagum pada hal-hal yang berkilau atau lucu. Ini adalah pertama kalinya dia keluar dari sekte. Zuo Fan bertingkah wajar, kecuali cahaya menakutkan di matanya. Qingcheng. Kota kabut dikenal sebagai kota perjudian di tempat suci. Dengan permainan judi di setiap sudut jalan. Di pusat kota, istana penimbunan harta karun menempati tempat terbaik dari semua sarang perjudian. Kesepakatan harta karun yang kalian semua ada di sini harus diadakan di sana. Ini adalah kota perjudian. Bukankah itu domain 7 harta karun? Tempat kesepakatan dibuat, ya. Tapi pemimpin sekte adalah seorang penjudi terkenal. Dijuluki Kaisar Judi. Membuat kesepakatan yang dibuat di sini menyerupai perjudian. Saat berbisnis dengannya, Anda akan rugi. Atau dia yang rugi. Tidak ada yang namanya kepuasan bersama. Apa? Chu Qingcheng tersentak. Tidak adil. Kalau begitu, siapa yang berani bertaruh dengannya? Sebagai salah satu dari 8 kaisar, siapa yang akan menang melawannya? Zuo Fan tersenyum. Seorang penjudi sejati tahu kapan harus menerima kekalahan. Atau tidak akan pernah ada orang yang mau mengambil risiko berjudi melawan orang seperti itu jika tidak ada peluang untuk menang. Seorang penjudi akan terpuruk tanpa teman untuk berjudi. Itu sebabnya Kaisar Judi hanya membiarkan keberuntungan yang memutuskan. Terlepas dari kekalahannya, dia tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ini adalah aturan dari semua perjudian. Saat dia melanggarnya, tidak akan ada lagi orang yang datang ke kotanya. Chu Qingcheng mengangguk dan kemudian matanya bersinar. Zuo Fan, apakah kamu pernah bertaruh melawan dia? Hahaha. Nah, itu tidak mungkin. Kenapa dia bertaruh melawan orang sepertimu? Dan kamu juga tampaknya tidak mendapatkan sesuatu yang sepadan dengan waktunya. Oh, aku memang bertaruh. Mata Zuo Fan berbinar. Saya menawarkan metode kultivasi tingkat surga untuk seni bela diri tingkat surga dan pada akhirnya menang. Dia akhirnya menangis 3 hari penuh sebelum akhirnya memberi saya seni bela diri. Chu Qingcheng menatapnya lama. Seorang kultivator tempering tulang dengan metode budidaya tingkat surga bertaruh untuk seni bela diri tingkat surga. Jika Anda ingin menyombongkan diri, buatlah itu dapat dipercaya.
membacanya seperti buku. Zuo Fan menahan pandangannya sebelum akhirnya tertawa. Qing Cheng, tidak percaya kamu menyukainya. Tanpa aku takut seseorang akan menipumu untuk mendapatkan batu rohmu. Hahaha, kamu menipuku. Chu Qing Cheng ternganga, lalu mulai mengejar Zuo Fan. Dia ikut bermain, menikmati momen langka itu. Qing Cheng, apa yang kamu lakukan? Bab 1199, Pemula Kota Perjudian. SBB Senior Mei. Chu Qing Cheng melompat ketakutan. Melihat ke belakang dengan cemas dari mana suara itu berasal dan menjadi kaku seperti anak kecil yang ditangkap. Seorang wanita berusia 50-an datang. Seorang permaisuri tingkat menengah. Dengan mata tajam dan wajah pucat mengenakan pakaian biasa. Dia memelototi keduanya. Mendekat dengan penuh wibawa. Sikap galaknya hanya berhasil pada perempuan. Bukan pada iblis kawakan seperti Zuo Fan. Mei Sangu belum menyerah. Sungguh membosankan. Zuo Fan mengutuknya dalam hati. Mei Sangu menjangkau mereka dan matanya tidak pernah lepas dari Chu Qing Cheng. Di belakangnya ada Fang Yin dan gadis-gadis lainnya. Bersama seorang pemuda. Dia menunjuk ke wajah Zuo Fan sambil mengumpat. Qing Cheng, siapa ini? Anda adalah murid Ruby Cloud Sekte namun sedang berpesta pora dengan seorang pria di siang hari bolong. Skandal itu. Bibi senior. Hahe, Chu Qing Cheng merasa malu. Bahkan tidak bisa memperkenalkannya. Fang Yin menyela. Tidak membantu memperburuk keadaan. Bibi senior. Dia adalah preman yang kami temukan di hutan mencari tanaman obat beberapa bulan yang lalu. Dia bukan siapa-siapa. Tapi dia harus menjadi orang yang pandai bicara agar benar-benar mendapatkan rahmat dari adik perempuannya untuk mengikutinya ke sini. Adik perempuan, jika kamu mencari seorang laki-laki, kamu pasti memiliki selera yang buruk. Apa yang kamu rencanakan untuk bergaul dengan orang seperti dia? Hahaha. Gadis-gadis lain terkikik karena perbuatannya. Kakak senior, kamu salah paham. Dia, Chu Qing Cheng bergegas menjelaskan tetapi terhenti lagi. Mei Sangu bergegas. Qing Cheng, apa yang terjadi di sini? Jelaskan dirimu. Anda tahu betul ekspektasi tinggi tuan Anda. Jangan membuang semuanya begitu saja. Bibi senior. 2. Katakan saja pada mereka. Chu Qing Cheng terus tergagap sehingga Zuo Fan turun tangan. Meraih tangannya dan berkata, maafkan aku. Tapi dia bersamaku sekarang. Kalian semua sebaiknya bersikap baik padanya. Kalau tidak, semua orang membeku. Hati mereka gemetar karena terkejut. Mei Sangu hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Qing Cheng, kamu sudah? Tidak, kami tidak melakukan apapun. Chu Qing Cheng tersipu saat dia menjelaskan dan mengutuk Zuo Fan. Apa yang kamu katakan? Aku sama sekali bukan milikmu. Bisakah kamu berhenti berbohong kepada semua orang? Apa yang pernah kulakukan padamu hingga membuatku begitu malu? Zuo Fan mengangkat bahu. Aku tidak mempermalukanmu. Kamu adalah milikku sejak awal. Baik sekarang dan selamanya. Tidak ada yang bisa mengambilmu dariku. Chu Qing Cheng menatapnya lama. Masih tertekan dan merah. Tetapi pernyataan beraninya menyentuh hatinya. Hahaha. Seorang pangbon tempering mengejar murid Ruby Cloud Sect. Bahkan gadis terakhir yang mati pun tidak akan cocok untukmu. Dia jauh di luar kemampuanmu. Fang Yin tertawa. Melontarkan tatapan menghina. Lalu menoleh ke pemuda tampan itu. Ah Seng. Apakah murid Sword Cloud Palace diperbolehkan berselingkuh dengan serangga? Pemuda itu tersenyum merendahkan. Kami tidak bodoh jika menggunakan cara yang tidak masuk akal seperti itu. Atau apakah adik perempuan junior berpikir dia hanya cocok untuk pria ini? Kata yang bagus. Adik perempuan pasti tahu nilainya. Hahaha, Fang Yin senang mengejek keduanya. Chu Qing Cheng menundukkan kepalanya dengan rasa bersalah. Air mata mengalir. Mei Sangu menghela nafas dan menarik bahunya. Ikutlah denganku. Nak, kamu sudah cukup mempermalukan kami. Anda harus merenung lama dan keras ketika kita kembali. Chu Qing Cheng mengikuti berdasarkan naluri. Qing Cheng, tidak apa-apa.
Datang saja temui saya jika Anda butuh sesuatu. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyentuhmu sehelai pun. Zuo Fan berteriak setelah keduanya. Fang Min mengejek. Nak, bagian dalammu sangat kuning sehingga kamu sekarang mengoceh. Anda menyebut keterampilan itu. Kalau kamu laki-laki, ambil saja adik perempuan dari tangan bibi senior Mei. Oh, lihat dengan siapa aku bicara. Tentu saja jika kamu melakukan itu kamu akan diratakan dengan amarah bibi senior. Hahaha, saudaraku, bolehkah aku mengetahui namamu? Zuo Fan hanya berbicara kepada pemuda di sebelahnya. Pria itu terkejut, lalu mencibir. Saya Su Zenseng. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Tidak banyak, hanya bermaksud memberimu nasihat. Zuo Fan mencibir. Menangkap hati seorang wanita seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Anda harus memahami apa yang dia hargai. Pendekatanmu tidak akan membawamu kemana-mana. Hahaha. Zuo Fan meninggalkannya untuk mencerna berita gembira itu. Sementara Fang Min dan para gadis berdiri di sana tertegun. Fang Min bertanya, apa yang dia maksud dengan itu? Mungkin tidak ada apa-apa. Su Zenseng sedang tidak enak badan. Membuat alasan sembarangan. Sementara hatinya kagum. Dia tidak terlihat seperti itu. Tapi orang ini seperti dokter cinta atau semacamnya. Kejar apa yang dia hargai. Itu sangat masuk akal. Dia baru saja menyela sehingga adik perempuannya akan berselisih dengan kedua belah pihak. Tidak punya pilihan selain pergi bersamanya. Orang seperti apa yang ingin menjalani hidupnya di bawah omelan terus-menerus? Ini jelas merupakan taktik memanfaatkan situasi agar gadis itu memihaknya. Mereka bisa saja kawin lari nanti. Benar-benar brilian. Tapi apa gunanya membuat gadis itu mengikutinya ketika dia tidak memiliki keterampilan untuk melawan para pemburu Ruby Cloud Sect? Jika dia tidak bisa mengatasinya, mengapa harus berbeda pendapat? Dia juga bukan tipe orang yang gegabah dan impulsif. Su Zenseng tidak dapat memahaminya. Fang Min dan para gadis memberinya tatapan aneh. Ada apa dengan Ah Seng? Dia sudah keluar dari situ hanya karena beberapa kata dari pria itu. Aneh sekali. Mei Sangu membawa Chu Qingcheng ke sebuah kedai minuman di kota kabut, di mana dia menginterogasinya atas apa yang dia alami. Maksudmu kamu terluka parah dan dia membimbingmu ke sini. Anda hanya menggunakan dia untuk menunjukkan jalannya. Dan hanya itu saja. Bibi senior. Itu saja untuk saat ini. Maksudnya apa? Jangan bilang padaku nanti. Kamu. Tidak sama sekali. Chu Qingcheng menggelengkan kepalanya dan Mei Sangu akhirnya menghela nafas. Saya harap begitu. Qingcheng. Anda adalah murid favorit kakak perempuan saya. Jangan melakukan apapun yang akan mempermalukan sekte tersebut. Karena itu hanya kesalahpahaman. Kita boleh membiarkannya begitu saja. Tapi lain kali, kamu harus menjauhi laki-laki. Mengerti? Ya. Chu Qingcheng mencicit. Mei Sangu memberi isyarat agar dia pergi. Pergi dan istirahatlah selama 2 hari. Dalam 3 hari, pengumpulan pertukaran akan dimulai. Kita harus mendapatkan peta laut neter. Ya. Chu Qingcheng putus asa saat dia pergi. Mei Sangu menghela nafas dari belakang. Gadis mendambakan cinta. Lebih baik kita mencarikan mereka pertunangan daripada membawa mainan curang yang egois bersama mereka. Zuo Fan memegang slip batu giok hijau. Mengikuti peta ke dalam ke pusat kota. Ke halaman besar yang dijaga oleh 2 ahli Genesis Stage. Inilah tempatnya. Mata Zuo Fan bersinar. Kedua penjaga itu menghalanginya saat dia mencoba masuk ke dalam. Berhenti. Hanya tamu terhormat kota Mist yang menginap di sini. Buruh tidak punya tempat di sini. Minggirlah. Aku salah satunya. Anda. Saat mengukurnya, keduanya mengejek. Pernahkah Anda melihat serangga bon tempering diperlakukan sebagai tamu? Saya dari klan Luo. Sekarang pindah. Klan Luo. Keduanya memulai tetapi rasa jijik mereka terhadap Zuo Fan tidak pernah berkurang. Nah. Sekarang kamu mencoba menakut-nakuti kami. Klan Luo menjadi tamu terhormat sebulan yang lalu.
Mereka menyia-nyiakan miliaran batu suci dan mendapatkan undangan pribadi dari penguasa kota kita ke sini. Mereka memiliki banyak ahli, yang mana lebih dari 20 Raja Roh. Namun maksudmu ada kamu juga di suatu tempat di sana. Wajah Zuo Fan tenggelam. Kalau begitu panggil saja seseorang dari klan Luo dan semuanya akan menjadi jelas. Mengapa? Apakah bak layak untuk menjadi penonton tamu penting seperti itu? Pelayan Zuo. Teriakan terdengar saat Li Jingtian bergegas mendekat saat memperhatikan Zuo. Pelayan Zuo, kamu akhirnya sampai di sini. Kamu hampir membuat hatiku berhenti berdetak karena kepergianmu selama setahun. Para penjaga berkedip kaget. Senyum konyol di wajah mereka. Tuan Li, Anda kenal dia? Dia adalah kepala pelayan klan Luo. Bersikap baik padanya atau tindakan kecil apapun terhadap Steward Zuo adalah penghinaan terhadap seluruh klan Luo. Kami pasti akan melunasi hutang ini. Li Jingtian mencambuk mereka dan meraih lengan Zuo Fan sambil tersenyum. Pelayan Zuo, kami melakukan apa yang Anda katakan di Sleep Giok dan menghabiskan banyak uang tanpa peduli. Kita hampir membeli seluruh kota. Hahaha, bagus. Dalam 3 hari. Pada pengumpulan harta karun, kita harus berhasil. Mata Zuo Fan bersinar saat dia pergi bersama Li Jingtian. Kedua penjaga itu masih menatap dengan tatapan aneh. Wajah mereka berkedut. Apa yang dilakukan klan kuat dengan siapapun yang tidak melakukan bond tempering sebagai kepala pelayan? Dari penampilan Tuan Li, mereka juga sangat menghargainya. Bab 1200 Pengumpulan Harta Karun. 3 hari kemudian, di Istana Penimbunan Harta Karun, yang terletak di pusat kota kabut, banyak orang berkumpul. Ada yang pejabat, ada yang orang biasa. Tapi mereka semua ada di sana untuk pertukaran harta karun yang besar. Meskipun itu hanya kata yang bagus untuk perjudian. Karena sebagian besar harta karun tidak pernah terlihat di depan umum. Beberapa orang akhirnya menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan imbalan apapun. Yang lainnya beruntung hanya menggunakan 10 batu roh dan siap untuk hidup. Ini adalah sensasi berjudi, penuh dengan bahaya. Namun potensi untuk memenangkan hadiah sangat berharga sehingga bisa membuat Anda berkuasa dalam semalam. Semua orang di sini berjalan dalam antrean. Karena pada hari ini tidak ada status yang memisahkan siapapun saat mereka memasuki aula dan duduk di tempat duduk mereka. Tempat itu menampung ratusan ribu orang. Berkumpul di sekitar panggung tempat penguasa kota-kota kabut menunggu. Hari ini dia bukan hanya penguasa kota, tetapi juga tuan rumah pada acara tersebut. Dengan pertukaran ini memegang beberapa item yang sangat luar biasa. Dia harus keluar dan menangani acara besar yang melibatkan orang-orang berkuasa. Sambil menarik napas dalam-dalam, pria terbaik itu mengabaikan tribun. Menegang saat dia berlama-lama di 9 bilik pribadi yang tertutup. Disitulah perwakilan 8 kaisar lainnya. Semua memusingkan untuk menanganinya dan dapat menghancurkan tempat ini tanpa takut akan konsekuensinya. Itu membuatnya takut. Tapi dia berusaha fokus dan menenangkan pikirannya. Kami sudah berada di sini selama sebulan namun masih belum melihat penguasa kota begitu gugup. Di salah satu stan, Li Jingtian melirik pria yang rewel itu dan menoleh ke stan lainnya. Steward Zuo, hari ini kita menghadapi 8 kaisar. Di tempat terbuka. Tapi bukankah ini terlalu dini untuk persiapannya baru setahun? Bahkan penguasa kota kabut belum siap menghadapi yang lain. Dan dia memiliki kaisar judi di belakangnya. Kami. Zuo Fan duduk di kursi yang nyaman. Ya, risikonya besar. Tapi kita harus memanfaatkan peluang tersebut. Ini adalah kesempatan terbaik yang kita miliki untuk melibatkan diri dalam konflik 8 kaisar. Siapa bilang akan ada yang berikutnya? Juga. Bukankah aku sudah bilang aku akan memimpin dalam hal ini? Nona muda, Nona Murong, apa yang kalian berdua lakukan di sini? Zuo Fan kembali menatap kedua gadis itu. Sebagai Nona muda klan Luo, saya harus hadir di acara sebesar ini. Luo Yunchang mengangkat bahu dari kursi mewahnya. Murong Sue menatapnya.
Saya tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat tokoh-tokoh besar dari domain suci. Sejauh ini, tidak ada bedanya dengan domain fana. Kalau semuanya sama, kenapa datang? Bali Yuyu memutar matanya. Kami di sini untuk menunjukkan kepada nama-nama besar di tanah suci ini terbuat dari apa kami. Bukan untuk dipamerkan. Kalian berdua di sini tanpa alasan. Hei, jangan bicara seperti itu. Siapa yang bertanggung jawab atas klan di sini? Tenanglah sekarang. Saat mereka akan bertengkar lagi. Zuo Fan turun tangan. Karena kita semua di sini. Sebaiknya nikmati saja. Nona muda Luo. Memang benar. Pada acara penting seperti itu, seorang pengurus tidak cukup untuk mewakili niat kepala klan. Wajar jika anak muda rindu berada di sini. Luo Yunchang mengangkat alisnya. Menatap Bali Yuyu dengan tatapan puas. Wanita dingin itu mendengus dan memalingkan wajahnya. Yang lain tertawa melihat kelakuan mereka. Bang! Dering yang memekakkan telinga bergema saat bel dibunyikan. Stand menjadi sunyi. Dan penguasa kota berjalan ke depan sambil tersenyum. Para tamu. Pertemuan pertukaran harta karun ke-1784 dimulai. Baik orang miskin maupun orang kaya. Aula ini menawarkan kesempatan yang sama bagi semua orang, kesempatan untuk mengubah nasib mereka. Hidup ini keras dan kejam. Jadi jangan menunggu sampai menjadi lebih baik. Keluarkan semua yang kamu miliki dan kejar harta karun itu. Kerumunan menjadi liar. Kami akan memulai dengan item pertama kami hari ini. Mendengar teriakan tuan kota, penjaga mendorong troli. Sampulnya berwarna hitam. Menghalangi pandangan siapapun saat pembawa acara memberikan pidatonya. Ini adalah senjata spiritual yang menarik bagi para wanita. Dan sebuah obsesi bagi para pria. Ini adalah harta karun yang mengejutkan semua orang. Anda tidak mungkin membayangkan dunia bisa memiliki sesuatu yang begitu luar biasa. Ada apa? Kamu bertanya. Mata di bawah panggung berkilauan. Mencoba yang terbaik untuk menebak perhiasan menakjubkan apa yang ada di balik tabir tipis itu. Dengan senyuman samar, penguasa kota melanjutkan. Saya tidak mengetahuinya dan begitu pula kalian semua. Sesuai adat, itu bisa berupa sesuatu yang megah dan unik. Atau biasa saja. Biarkan penawaran buta dimulai dan semoga penawar tertinggi menang. Peluang jarang datang dalam seumur hidup seseorang. Kawan. Jangan lewatkan kesempatanmu untuk meraih kemenangan. 100.000 batu roh. Sebuah teriakan menggema begitu dia selesai membuat marah penonton. Disusul dengan membanjirnya orang lain. 1 juta. Saya harus memilikinya. Pasti luar biasa bisa membuat wanita terpesona dan pria terobsesi. 5 juta. Orang-orang berbisik. Lalu memeriksa saku mereka untuk melihat apakah mereka mampu membelinya. Ada yang punya kemampuan tapi tidak punya keinginan untuk turun tangan. Karena takut bangkrut. Zuo Fan mencibir pada kerumunan bivalen. Itulah taktik kaisar judi. Okelah. Rencanakan untuk menaikkan penawaran. Itu berarti item tersebut pastilah sampah untuk bisa menaikkannya begitu tinggi. Mengapa? Orang-orang akan menyesal menghabiskan banyak uang untuk sesuatu yang murah. Tapi hal itu menarik perhatian. Sedangkan membeli sesuatu yang dihargai dengan harga lebih rendah akan menimbulkan kegembiraan dan keserakahan. Selama bertahun-tahun, Kaisar Judi telah menggunakan trik ini untuk menipu uang orang-orang. Itu adalah taktik lama. Tapi ada banyak orang di luar sana yang akan menyukainya. Hahaha. Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Li Jingtian mengangguk. Ya. Tapi orang bodoh macam apa yang akan menyukainya? Apakah kamu perlu bertanya? Kami. Tentu saja. Li Jingtian tersentak. Stuart Zuo. Kamu tahu ini tipuan namun tetap melakukannya. Apalagi yang Anda harapkan dari seorang pemula? Maksudmu semua batu suci yang kamu buang selama sebulan terakhir itu akan sia-sia? Zuo Fan tersenyum. 8 kaisar agung berada di puncak tahta mereka dan hampir tidak ada orang yang bisa mendekat. Cara terbaik adalah menemukan kantong uang yang bodoh dan mudah tertipu. Siapa yang tidak menginginkan teman? Pion seperti itu.
Begitulah cara Anda mendapatkan nilai dengan bergabung dengan lingkaran mereka. Mengambil kembali apa yang hilang ditambah minat. Li Jingtian menyeringai. Stuart Zhuo, kamu selalu melihat ke depan. Kalau begitu ayo kita menawar. Tapi berapa harganya saat ini? 8 juta. Kalau begitu, aku akan menambahkan satu lagi. 10 juta. Sebuah teriakan datang lebih dulu sebelum Zhuo Fan mendapat kesempatan. Penuh dengan kekuatan, mata Zhuo Fan bergerak-gerak saat melihat ke atas. Salah satu dari 8 kaisar. Ah Seng, kami di sini bukan untuk bertaruh dengan kaisar judi. Kami juga tidak memiliki banyak batu roh. Yang terpenting hanyalah petanya. Di stan tempat tawaran terakhir datang. Seorang tetua dengan alis putih menatap Su Zenseng dengan tatapan muram. Su Zenseng tersenyum. Paman senior, saya membeli seorang gadis dengan uang saya sendiri. Selama dia menyukainya, harganya tidak masalah. Itu tidak akan mempengaruhi pundi-pundi sekte dengan satu batu pun. Dia lalu memberi Fang Min senyuman mempesona. Dia merasakan isi perutnya menggeliat. Lalu dia bersolek pada adik perempuannya. Lihat itu. Laki-laki saya tahu bagaimana menyenangkan gadisnya. Sangat iri. Hahaha. Gadis-gadis itu mengangguk seperti anak-anak yang baik. Hanya Chu Qingcheng yang tertekan. Pikirannya selalu tertuju pada Zhuo Fan. Tuan Liu. Ah Seng terlihat terpesona dengan Amin. Tidak akan lama lagi mereka akan menikah. Hahaha, bibi ketiga Mei terkikik. Memperlihatkan gigi putihnya. Sangat berbeda dengan sikapnya di sekitar Zhuo Fan dan Qingcheng. Tapi pikirannya lain lagi. Amin pandai dalam hal ini. Membuat anak itu melingkari jarinya. Biarkan dia membuang-buang uangnya untuk sampah. Dan mereka tidak akan punya apa-apa lagi untuk menawar peta laut neter. Sial. Sampai menggunakan perangkap madu. Penatua itu mengerutkan kening. Membacanya seperti buku. Dia bilang dia menggunakan uangnya sendiri. Tapi bukankah uang sakumu diambil dari sekte? Kami berada di kota judi dan dia harus mengetahui standarnya. Bagaimana jika Anda hanya membuang sedikit uang yang mungkin kami perlukan untuk mengajukan tawaran yang menang di akhir? Bagaimana hal itu bisa membantu sekte ini? Penatua itu menatap tajam ke arah Su Zenseng. Dia menangkap maksudnya tetapi tidak menunjukkan reaksi. Mengejar gadis itu mahal. Orang itu menggunakan omelan orang tua itu untuk membuat gadis itu jatuh cinta padanya lalu kawin lari. Saya hanya akan menggunakan uang untuk membeli hati seorang gadis. Bukankah itu sama? Dan mengenai kawin lari. Membawa kakak perempuan senior dari sekte awan ruby ke sekte kaisar pedang akan memberiku hak untuk menyombongkan diri. Beberapa bebatuan yang berkilauan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan itu. 20 juta. Zhuo Fan meneriakkan tawaran yang lebih tinggi. Bersambung.